dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lebar tapi terus hati kita dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan mengawali sama-sama terbuka dengan mengucap atas nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratul karamin, mobil khusus yang kami hormati Ketua Kadin Masjid Al-Jihad Bapak Ustaz Yudi beserta seluruh pengurus dan keluarga yang kami hormati dan kami ta'zimi, para sesepuh dan bisepuh, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Muhammad Sayyid Muntawwi rahimahullah dengan kitab tafsirnya Tafsir Al-Wasit, dan kita memilih surat Al-Isra ayat 11 setelah 10 ayat yang kemarin kita pilih dengan beragam maknanya dan beragam pendalaman yang cukup ya terkait dengan ayat-ayat tersebut. Pada kesempatan ini kita memilih ayat 11 terkait dengan kondisi manusia yang terkadang meminta keburukan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Terkadang karena tergesa-gesa, akhirnya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Bahkan dengan sengaja barangkali doa keburukan dengan sengaja. Maka ayat 11 surat Al-Isra ini menekankan betul kesabaran dan memilih apa yang diucapkan. Jadi sebelum mengucapkan kata-kata memang perlu dipikir 1000 kali, karena kalau sudah terucap untuk ditarik kembali ya bisa saja, tetapi lokasi itu sangat besar. Ini yang betul-betul ditekankan di surat Al-Isra ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Wa kana al-insanu 'ajula. Wa yad'ul insanu." Manusia itu bahkan di sini menunjukkan makna sering, wa yad'ul insanu bisyarri. Jadi manusia itu sering berdoa untuk kejahatan, untuk keburukan. Doa'ahu bil khairi, sebagaimana doanya dia untuk kebaikan. Wa kana al-insanu ajula, manusia itu punya sifat buru-buru. Ini
kaidah fikih. Dalam kaidah fikih itu disebutkan satu kaidah, dan ini bersumber dari ayat Quran dan hadis Nabi. Kaidah itu bunyinya man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu, maka yang terjadi sebaliknya, dia justru terhalang untuk mendapatkan sesuatu itu. Misal ada anak pengen duit bapaknya, mau beli mobil, mau beli apalah gitu yang dia pengen. Tapi duit bapaknya ini nggak bisa ke dia kalau nggak mati dulu bapaknya, supaya jadi warisan. Karena bapaknya kaya, duitnya bermiliar-miliar, bahkan ratusan triliun. Anaknya ini pengen duit bapaknya, dan tidak bisa didapat kecuali kalau harta bapaknya itu sudah menjadi warisan. Apalagi anaknya laki-laki, kan 2 kali lipat perempuan bagian. Akhirnya untuk mendapatkan warisan itu, maka buat dulu bapaknya mati supaya hartanya jadi warisan. Dibunuhlah bapaknya. Kemudian bapaknya mati. Apakah si anak dapat warisan? Enggak. Itu yang dimaksud man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dan buru-buru ingin mendapatkan sesuatu, maka yang terjadi adalah sebaliknya, dia terhalang dari sesuatu itu. Seperti anak yang membunuh bapaknya karena pengen dapat warisan, tapi alih-alih dapat warisan, dia sendiri tidak dapat sama sekali. Karena apa? Karena pembunuhan. Nabi SAW bersabda, al-qatilu la yaris. Berdasarkan hadis bahwa pembunuh tidak dapat warisan. Hadis Nabi SAW. Jadi ternyata ketergesaan atau terburu-buru ini punya dampak yang negatif, yang begitu besar. Pekerjaan kalau dikerjakan normal memakan waktu 1 bulan, dikerjakan 1 hari, bagaimana pekerjaannya bisa bagus? Dan semua hal mahasiswa belajar di kampus, belajarnya semalam. Gimana ilmu bisa masuk ke sini? Belajarnya ketika malam ujian. Jadi SKS, sistem ilmu semalam. Jadi selama 6 bulan itu tak pernah belajar, main aja kerja. Mana mahasiswa kerjanya nongkrong di kafe tiap hari. Nah, punya bisnis kafe itu bisnis tempat nongkrongan, laris betul. Sekarang main jibun, muncul lagi, karena dia senang nongkrong. Jadi namanya juga pebisnis ya, dia kan mencari apa yang disukai masyarakat, khususnya mahasiswa. Lingkungannya mahasiswa. Dan ternyata mahasiswa itu sekarang suka nongkrong. Kalau dulu mahasiswa sukanya meneliti, sekarang sukanya nongkrong. Buat usaha kafe atau tempat nongkrongan aja lah. Nggak usah pakai macam-macam. Pakai gerobak, taruh kursi banyak di situ, laris sudah. Jualan sekarang. Nggak pernah belajar. Yang saya pilih mahasiswanya ini, kalau orang usaha nyari apa yang disuka. Mahasiswanya ini gimana mau bisa dapat ilmu ya? Kalau kerjanya nongkrong tiap hari, kita cekek, kita kiwi,
itu justru bukan menghasilkan sesuatu, tapi justru sesuatu itu lari dari dia. Jangankan ulama kita yang setiap hari seluruh jiwa dikasihkan untuk ilmu, juga jadi ilmunya kasih sebagian, apalagi dirinya tidak memberikan ilmu sama sekali, ilmu tak kasih sama sekali. Maka dulu ada ulama besar itu lewat di jalan, melewati pemuda-pemuda yang nongkrong terus ketawa ketiwi. Ulama ini dalam hatinya bergumam, ya Allah, kalau waktu mereka boleh aku beli pasti. Ini kan ungkapan dari seseorang yang tidak ingin kesia-siaan. Andai waktu bisa dibeli, pasti aku beli waktu mereka itu. Saya jadi 24 jam kurang masih gitu ya. Aktivitas saya, pekerjaan saya, ibadah saya itu kurang dengan 24 jam. Masa ini bisa nongkrong ketawa banyak lagi ketawa, hampir satu harian penuh kan. Jadi tidak akan mungkin karena ilmu ini kan butuh terus menerus. Dan kita doakan betul generasi muda, mahasiswa, pelajar untuk betul-betul ya seperti nenek moyang kita dulu yang belajarnya itu serius. Karena kan Indonesia ke depan yang megang anak-anak sekarang. Kalau mereka belajar di kuliahnya tidak serius, gimana membangun negara? Tidak ada ilmu di kepala. Kan nanti ada rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan generasi kita Gen Z ini kan generasi yang butuh support betul dari orang tua. Generasi kolonial, milenial, generasi alpha. Kalau sebenarnya generasinya sudah berubah, bukan Gen Z lagi, tapi generasi strawberry sekarang. Ini gen strawberry sekarang. Generasi lebaran. Kalau diinjak itu langsung hancur. Strawberry, lembut betul strawberry. Jangankan diinjak, jatuh dikit aja udah bonyok kan. Ya gambaran generasi saat ini jatuh dikit sudah nangis, pukul dikit sama guru lapor ke bapak, bapaknya lapor ke polisi, ya kan, disinggung dikit gurunya dibacok mati kayak kemarin. Tapi kita tidak berputus asa untuk terus berdoa dan terus mengingatkan. Ya, saya selalu mengingatkan di kampus mahasiswa bahwa tujuan utama datang ke kampus ini untuk ilmu, itu bukan untuk ujian, bukan untuk ijazah, tapi untuk ilmu. Ijazah emang tidak penting Pak, ya penting, tapi urutan ke-12, urutan pertama sampai 11 itu ilmu semuanya, supaya Indonesia maju di tangan mereka nanti. Kembali bahwa ketergesa-gesaan itulah membuat seseorang bahkan dengan sadar berdoa
keburukan. Emang ada orang yang doa keburukan untuk diri sendiri? Ya, kalau normalnya nggak ada. Tapi karena ketergesaan itu, akhirnya dia berdoa keburukan untuk dirinya, juga untuk orang lain. Dan lagi marah gitu ya, suasananya lagi berantem sama istri, mati kamu, gitu doa. Masa doa kematian untuk istri, ya kan? Karena ada ya konflik kecil lah, ya sabar sedikit, gitu kan? Sabar sedikit kalau ya namanya pasangan kan begitu ya Pak Haji ya. Sabar sedikit, ada masalah apa, titiknya ditilik lebih lanjut. Dan nggak sabaran ya mati aja kamu, saya doakan kamu jadi monyet. Masih berdoakan buruk. Ini kan ucapan ya, ucapan ini kan apa namanya pengaruhnya luar biasa, apalagi ke istri ke suami, suami ke istri, anak bapak ke anak, ibu ke anak, jangan aja ya ngomong jelek aja jangan, apalagi doain jelek. Ternyata kan ada ternyata orang yang doain jelek. Ibu lagi marah, mama nih ibu-ibu, memang berat betul ngurus anak itu, berat betul. Saya melihat istri ngadepin anak ya Allah, berat betul. Tingkahnya macam-macam. Tapi untuk kata-kata yang terucap atau bahkan keretak hati sekalipun diupayakan jangan sampai dia jelek-jelek. Sampai ngomong, kamu ini bukan anak saya, pergi kamu. Karena ucapannya itu didengar, apalagi ucapan ibu ke anak, oh itu sakti betul itu, sakti betul. Maka diupayakan mengucapkan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Kalau lagi marah sama anak, kamu saya doakan sukses biar mampus, doakan sukses. Kamu saya doakan jadi gubernur, kesel saya. Doanya bagus. Ya, ini yang ternyata ada model begitu. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia itu sering doa yang buruk-buruk. Du'aahu bil khair sama seperti doanya untuk yang baik-baik. Seringnya sama lagi. Doa yang buruk sama seringnya seperti doa yang baik. Yang dimaksud manusia di sini siapa? Al-Imam Muhammad Sayyid Tantawi menuturkan wal muradu bil insani huna al-jins. Jadi jenis manusia. Walaysa wahidan muayyanan, bukan menunjuk pada orang tertentu. Nah, jenis manusia itu kan tidak mengarah pada satu orang. Yang namanya manusia itu punya sifat begitu tuh. Itu maksudnya. Yang namanya manusia punya sifat tergesa-gesa, dan ketergesaannya, ketidaksabarannya ini mendorong dia untuk ngomong yang tidak baik, dan ketidaksabarannya ini mendorong dia bahkan untuk berdoa yang buruk untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kadang ketika kondisi kejepit atau kondisi kondisi negara atau daerah atau wilayahnya nggak bagus, sesak amat hidup ini, lewat kuburan melihat penghuni kubur kok adem ayem aja gitu, tenang gitu di kuburan. Saya pengen ya Allah jadikan saya seperti itu ya Allah.
Artinya matikan saya aja. Udah capek sama hidup kayak gini terus. Doa akhirnya dia, andai saya yang ada di dalam kubur itu. Kayaknya kan Nabi melarang. Nabi melarang taman mil maut. Nabi melarang mengharap-harap kematian, berangan-angan mati. Nabi SAW menyampaikan ya tadi, sampai-sampai seseorang ketika melewati kuburan dan dia melihat para penghuni kuburan itu dan berangan-angan andai saya yang ada di situ. Nabi melarang apapun keberatan hidup, kesusahan hidup, jangan sampai doa mati. Mati aja lah daripada kayak gini hidupnya. Ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau keyakinannya terancam. Kecuali kalau keyakinannya, keimanannya terancam. Kalau di sini, kalau hidup di dunia ini, wah iman saya pindah kemana aja iman saya terancam misalkan ya. Tinggal di wilayah ini orangnya pada musyrik semua, tinggal di sono orangnya pada keimanannya terancam, ibadahnya terancam, maka diperkenankan boleh. Ya Allah wafatkan aku, boleh ketika keyakinannya terancam. Tapi di Indonesia ini kan nggak terancam keyakinannya, masih dibilang masih oke lah ya, masih oke. Ibadah juga kan tidak terlarang gitu. Mau kapan saja masuk ke masjid al-jihad dilarang kapan diri. Mau kapan aja masuk ke masjid al-jihad silakan. Mau sholat tahajudnya 20 rakaat juga malam silakan. Kalau bangun tengah malam ke masjid al-jihad boleh. Sebanyak apapun aman lah. Jadi kita tidak perlu berangan-angan mati. Tidak diangan-angankan saja mati itu pasti datang. Jadi maksud Nabi itu melarang angan-angan mati itu apa? Keterputusasaan. Putus asa itu yang ingin disasar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putus asa itu sifatnya orang kafir, bukan orang mukmin. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa itu tidak lain dan tidak bukan adalah kaum kafir. Jadi umat muslim itu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Di surat Yasin yang kita tilik pada beberapa pertemuan yang lalu juga kan mengindikasikan yang sama gitu ya. Ketika masyarakat kampung itu mengatakan apa? Ada 3 utusan yang datang ke kampung itu. Dan masyarakat kampung itu bilang, qalu inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna bikum. Jadi penduduk kampung ini bilang ke 3 utusan itu, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini nyungsep, kami ini kebelangsak, kami ini susah gara-gara kalian. Gara-gara kalian datang ke wilayah kami jadi susah hidupnya. Ini kan gaya-gaya orang pesimis. Gaya-gaya orang pesimis. Maka 3 utusan itu balik mengatakan, karena kan diancam betul. Inna tatayyarna bikum, kami malang, kami susah, kami nyungsep gara-gara kalian datang ke sini. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian enggak berhenti juga ngomong, berdakwah, ngomong dan tahu, lanarjumannakum. Kami lempari kalian pakai batu.
diam, nggak usah ngomong lagi. Ini kan gaya-gaya orang pesimis. Kan 3 putusan itu apa balasannya, tanggapannya? Apa itu? Qalu inna tatayyarna bikum mulai masanya minna ada tadi. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Dan itu jawabannya. Kemalangan itu, kesusahan itu, hidup miskin itu kan sudah bersama kalian. Sebelum kami datang ke sini juga, ini daerahnya daerah terluar betul. Justru kami datang ke sini mau memperbaiki baik keyakinan, pengetahuan, bahkan daerah ini mau memajukan. Malah dituduh membuat susah. Wairukum, kemalangan kalian, kesusahan kalian, kemiskinan kalian dan sudah bersama kalian sebelum kami datang. Ini pesimis itu kan menjadi ciri orang-orang kafir. Umat muslim tidak ada yang putus asa karena punya Allah. Sampai akhirat juga begitu kayak orang-orang kafir. Dan kayak orang-orang kafir kalau udah sampai akhirat nyesel, kenapa dulu saya enggak berbuat baik, udah di akhirat susah, ya kan? Karena api neraka itu nanti lewat ke padang mahsyar. Sebelum masuk neraka, jadi api neraka itu lewat di padang mahsyar. Jadi semua orang, termasuk orang muslim, kafir, semuanya melihat api neraka yang lewat di padang mahsyar itu. Tapi yang dijilati oleh api neraka siapa? Orang-orang kafir. Orang muslim mah jauh dari api neraka, tapi melihat ya api nerakanya lewat. Qala al-Alusi, Al-Imam al-Alusi mengatakan doa'ahu bil khair, doanya untuk kebaikan. Ai doa'an ka doa'ihi bil khair. Jadi manusia itu berdoa buruk seperti doanya untuk kebaikan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan yukhbiru ta'ala an ajalatil insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengabarkan kepada kita semua ketergesaan manusia. Wa du'aihi fi ba'dil ahyani 'ala nafsihi aw waladihi aw malihi, dan doanya di beberapa waktu, dan doanya untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk hartanya dengan doa yang buruk, doa kematian, kehancuran, kerusakan, dan lain sebagainya. Falau istajaba lahu rabbuhu lahalaka bi du'aih. Andai Allah mengijabah doa dia, pasti hancurlah dia gara-gara doanya. Maka doa yang buruk ini perlu betul-betul dihindarkan. Walaupun di sini disebutnya tidak sedikit juga, tidak jarang, artinya sering juga manusia itu doanya doa buruk, sama seperti doanya doa baik. Artinya kalau Allah mengatakan intensitas atau banyaknya doa buruk ini sebanding dengan doa baik, berarti kan tidak lepas dari diri kita juga. Masing-masing dari kita punya potensi itu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Allah di ayat 11 ini mengingatkan kita, walaupun kita punya, ialah hanya manusia punya sifat ketergesa-gesaan, buru-buru, itu tak bisa lepas dari yang namanya manusia. Tapi jangan sampai ketergesa-gesaan, tidak sabaran, ini membuat keputusasaan, membuat
Ini yang perlu di perhatikan dalam kondisi apapun. Kalau mau ngomong jelek, diupayakan betul untuk dikekang. Kayaknya ngaji seperti ini kan menjadi penting. Ketemu orang-orang baik seperti ini menjadi penting untuk mengurangi ketidaksabaran, untuk mengurangi ketergesaan, untuk mengurangi keputusasaan. Kalau kawannya jahat-jahat, yang didapat bulian terus, dibully terus kalau kawannya nggak baik, ditakalin terus kawannya nggak baik. Kalau kawannya baik seperti ini kan jamaah semua kan orang baik semua, orang soleh. Kalau kawannya dengan orang-orang yang soleh seperti ini, justru dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Jadi sahabat itu setelah Nabi meninggal itu melestarikan budaya ngopi. Nah, ngopi itu ngobrol perkara iman. Kayaknya sahabat itu kalau pengen naikkan keimanan itu memanggil kawan-kawannya, hayya nu'minu sa'a. Mari kita membincang keimanan sejenak. Mari kita membincang keimanan sejenak. Kalau istilah kita sekarang ngopi, ngobrol perkara iman. Itu kalau ada yang turun gitu, kok ininya kok turun ya, keyakinannya turun, keimanannya turun, kok ada apalagi ada aliran-aliran gitu yang datang terus kok argumentasinya kok bagus juga aliran ini. Nah, ini kan mulai goyang. Saat itu panggil kawan-kawan yang keimanannya tinggi juga, ngobrol bersama mereka untuk mengingatkan dan saling mengingatkan. Artinya aliran-aliran yang datang, pemikiran-pemikiran yang datang yang akan menggerus keimanan dan keyakinan ya, berkurang. Emangnya ada Ustaz keyakinan bisa berkurang? Ada, hilang juga ada. Nah, buktinya si Sihab ketika si Christopher datang tidak agama atau siapa, dan realita yang terjadi seperti itu. Ada si A nikah sama si B Kristen, masuk Islam dulu, syahadat dulu, kalau udah jadi suaminya, ditariklah istrinya pindah ke Kristen. Ada yang kayak gitu, ya kan? Ini kan perlu mendapatkan sentuhan yang luar biasa ya dari kawan-kawan seiman, seperjuangan, sepemikiran, sealiran, supaya apa? Supaya memperkuat. Jadi andai ketika dia berdoa buruk ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti hancurlah dia. Sebagaimana yang ada di dalam ayat yang lain, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyegerakan untuk manusia keburukan sebagaimana mereka menginginkan kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum, pasti akan habislah ajal mereka. Artinya kan ini kembali kepada kewarasan atau kewaspadaan manusia itu sendiri. Di dalam hadis Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la amwalikum. Ini Nabi dari dulu sudah mengingatkan, jangan kalian doakan diri kalian doa buruk. Tad'u ala, itu doa buruk. Jangan kalian berdoa buruk untuk diri kalian dan untuk harta kalian. Antuwafaqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha.
khawatir kalian ketika doa buruk itu bersesuaian dengan ijabah Allah. Apalagi doa buruknya di sepertiga malam terakhir. Wah, ini kan waktu yang diijabah. Di waktu sore itu waktu diijabah. Di waktu pagi kayak gini nih, ini waktu ijabah. Ya kan? Hati-hati nih. Jangan sampai apalagi doa buruknya di waktu-waktu yang diijabah. Kayak habis sholat, antara azan dan qomat, di waktu pagi, waktu subuh, di waktu sore, waktu asar. Ya kan? Di sepertiga malam terakhir itu kan waktu-waktu ijabah. Ya, jangan sampai omongan buruk ini terjadi di waktu-waktu diijabah. Ini boleh betul. Ini doa buruk di waktu-waktu yang diijabah. Walaupun nggak boleh ngomong buruk, nggak boleh, bukan hanya di waktu ijabah aja, di semua waktu. Tapi ucapan buruk dan doa buruk jangan sampai terucap. Jangan sampai terucap. Apalagi di waktu-waktu diijabah. Bisa-bisa habis lah sudah. Ini pandangan yang pertama ya, bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah jenis manusia. Artinya semua manusia ini punya potensi untuk doa buruk atau menimpakan keburukan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, hartanya, dan lain-lain. Ada pandangan yang kedua, waqila al-muradu bil insani hunal kafir awil fasik alladhi yad'u Allah ta'ala bisyarr. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang kafir atau orang fasik. Jadi enggak semua manusia. Ini pandangan ahli tafsir yang kedua, bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah orang kafir atau orang fasik. Jadi maksudnya wayadul insan, manusia sering doa buruk seperti doanya untuk kebaikan. Maksudnya manusia, di manusia kafir atau manusia fasik itu sering doa buruk seperti doanya kebaikan. Yang dimaksud manusia adalah kafir dan fasik yang berdoa untuk keburukan, untuk kejahatan. Ka'an yasalahu bi'an yasiralahu amran muharraman, seperti seseorang yang fasik itu apa? Fasik itu orang yang keluar dari aturan-aturan Allah, orang yang maksiat ya. Orang yang maksiat, dia doa untuk kejahatan, doa untuk keburukan. Misal, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar memudahkan usahaku untuk mencuri bank itu. Nah, ini kan doa. Atau membunuh. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk membunuh si fulan. Karena dapat gaji sekian, dapat bayaran sekian. Alhamdulillah ya Allah, kalau dihitung-hitung cukup untuk 7 keturunan. Ini kan tidak baik. Atau zina, ya. Ya Allah, mudahkan aku untuk berzina. Alhamdulillah. Selingkuh, ya Allah, mudahkan aku untuk selingkuh dan tutupi ya Allah mata istriku. Ini kan apa namanya? Doa orang-orang yang keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad asyara al-Qurtubi ila al-wajh. Emang ada orang yang doa model kayak gini? Doa kepada Allah untuk keburukan, kejahatan. Ada ternyata di apa namanya? Ada dalam satu riwayat, wa qila nazalat fit nadr ibn al-Haris. Jadi ayat ini turun terkait An-Nadhr bin Haris.
Nadr bin Haris ini kana yad'u wa yaqul, dia berdoa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, doanya Nadr bin Haris. Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika ini yang benar di sisi Engkau, turunkan hujan batu dari langit untuk kami. Aw itina bi'adzabin alim, atau timpakan azab yang pedih untuk kami ya Allah. Doa yang buruk. Nah, ini kan doa buruk begini ini nggak mungkin keluar kecuali dari orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila huwa an yad'u fi talabil ma'dzur kama yad'u fi talabil mubah. Ya, jadi juga termasuk ayat ini menegaskan juga doa untuk melakukan keburukan, sebagaimana doa untuk meminta melakukan perbuatan yang boleh, melakukan perbuatan yang dilarang diminta juga. Ini juga termasuk tercover oleh ayat ini. Allahumma in kana hadzal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Doa untuk keburukan ditimpakan ke dia atau yang lainnya, dan bermohon doa untuk melakukan keburukan. Kayak tadi, bantu aku, mudahkan aku dalam mencuri. Bukan doa untuk melakukan keburukan. Dari dua pemahaman ulama tafsir ini, yang dimaksud manusia, ternyata Al-Imam Al-Alim Al-Alama Profesor Dr. Muhammad Sayyid Al-Tawi lebih menguatkan pandangan yang pertama, bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah jenis manusia. Jadi semua manusia punya potensi ketergesa-gesaan, ketidaksabaran, keterputusasaan, dan juga punya potensi untuk berdoa yang jelek. Punya potensi untuk doa yang jelek. Ya, tinggal kita masing-masing dari kita waspada. Memang kan setiap hari, bahkan bukan setiap hari, setiap detik kan perlu waspada. Itu karena dunia adalah untuk ujian. Bahkan hidup dan mati adalah ujian, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Mulk. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Ali bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, di sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ketika membaca ayat wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair, manusia itu sering doa buruk sama seringnya doa baik. Yakni qaulul insan, Ibnu Abbas mengatakan, yakni maksudnya ucapan manusia atau doa manusia, Allahumma la'anhu waghdab alaihi, ya Allah laknatlah dia, murkalah atasnya. Walau yu'ajjilu lahu Allahu dzalik kama yu'ajjilu lahu al-khair laha, kalau Allah menyegerakan keburukan itu ditimpakan kepadanya, sama seperti menyegerakan kebaikan Allah berikan kepada dia, lahalaka, pasti hancur dan binasa. Tapi Pak Ustaz, Nabi kok pernah doa ya yang buruk? Waktu kunut nazilah, Allahumma la'an Bani Zakwan, Allahumma la'an, ini macam ini ketika kunut nazilah. Itu Nabi kan melaknat, ya Allah laknatlah Bani Fulan, laknatlah Bani Fulan, laknatlah Bani Fulan. Tuh, Nabi kok pernah doa buruk untuk satu kabilah? Katanya nggak boleh doa buruk. Nah, ada pertanyaan semacam itu yang muncul ketika melihat
Nabi SAW ternyata pernah doa buruk, doa laknat. Perlu betul-betul dipahami apa yang melatar belakangi Nabi doa kunut nazilah seperti itu. Allahumma la'an, Allahumma la'an, Allahumma la'an. Dan kita pun mengikuti, setelahnya mengikuti. Allahumma ahlikin kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir musyrik, al-mu'tadin, al-zalimin, dan bantu saudara-saudara di Palestina, hancurkan Israel dan tentaranya. Gitu ya, dalam qunut nazilah yang kita sering baca itu doa buruk. Perlu dipahami bahwa Nabi ketika doa qunut nazilah dengan doa laknat ini karena kabilah-kabilah itu membunuhi para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. 70 yang meninggal dunia dibunuh. Ini kan para penghafal Al-Quran dan juga sahabat-sahabat yang pemahaman terhadap Al-Quran yang luar biasa hebat. Ini kan tiang penyangga yang luar biasa bagi agama Islam. Jadi ini semua didorong oleh penjagaan keimanan dan keyakinan, penjagaan nyawa yang yang ingin betul-betul dijaga untuk syariat ini. Nabi itu kan nggak pernah doa buruknya, bahkan diminta oleh malaikat gunung itu dulu timpakan gunung ke Taufik kalau mau aku siap kata malaikat Jibril memanggil. Tapi kata Nabi jangan. Nabi ini kan sosok yang tidak pernah doakan buruk. Tapi dalam kasus ini qunut nazilah mendoakan yang doanya itu adalah laknat untuk kabilah Safwan dan sebagainya yang membunuh dulu para penghafal Al-Quran. Karena konteksnya adalah untuk menjaga keyakinan dan menjaga keberlangsungan dakwah. Jadi termasuk kita ketika doa qunut nazilah ya, yang mendoakan agar Israel itu mendapatkan pelajaran yang setimpal, kemudian Palestina dikuatkan dan mendapatkan dari hal-hal yang pernah dialami oleh mereka selama ini. Jadi ini yang dimaksud ya. Tapi selain itu, apalagi urusan duniawi, tidak boleh doa buruk termasuk dalamnya melaknat orang lain, melaknat orang lain, melaknat dirinya dan sebagainya tidak diperlukan. Ini yang dimaksud. Dan terakhir Al-Imam Al-Mujahid ini ulama tafsir di era tabi'in. Era tabi'in itu era setelah sahabat. Dzalika du'aul insan bil khair bisyarr ala waladihi wa ala mar'atihi wa la yuhibbu wa la yuhibbu. Jadi itulah doa manusia, doa buruk untuk anaknya, doa buruk untuk istrinya, dan dia sebenarnya tidak ingin doa itu diijabah oleh Allah. Itu hanya ungkapan kekesalan, ungkapan kemarahan saja dari suami kepada istri, dari bapak kepada anak. Tapi walaupun dia nggak suka diijabah, nggak mau doa diijabah, tapi ketika Allah menghendaki itu terjadi, maka diijabah juga. Kita perlu diperhatikan. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait ini atau yang lainnya, silakan. Allahu a'lam. Ya, saya menjalankan dari Al-Baqarah
kan mata wasal ke Indonesia. Disiasati. Lain-lain. Dari yang human finish itu 2 bulan selesai. Lalu, masya Allah, mudah-mudahan berkah dan memberkahi kita semua. Mudah-mudahan memberkahi kita semua. Jadi, jadi ada undangan khusus untuk Masjid Al-Jihad menghadiri tabligh akbar doa bersama di Kota Baru ke Masjid Al-Hijrah tanggal 28, 29, 30. Ada yang pertanyaannya ini Ustaz adalah ketika emosi tadi naik ke amanah saat itu yang dimaksud doa keburukan atau sumpah selamat pada saat itu terjadi dengan menyumpahi orang yang kita sedang emosi tadi, apakah itu keluarga itu sendiri atau orang lain, apakah itu yang termasuk doa itu? ya termasuk menyumpahi itu termasuk Misalnya itu segala macam itu kalimat-kalimat itu tuh termasuk doa. modelnya kayak Iya, pada saat berikutnya bisa dilarang, jika terucaplah kalimat-kalimat yang tidak baik tadi. iya itu termasuk. Jadi doa ini ya ucapan buruk masuk, ucapan buruk, sumpah buruk itu termasuk. Tapi nggak boleh marah. Kenapa? Nggak boleh marah. Bukan nggak boleh marah. Karena di marah itu pasti ucapan itu. Bukan tidak boleh marah, karena marah ini tidak mungkin bisa hilang dari manusia. Marah tidak mungkin bisa hilang dari namanya manusia. Al-Quran aja mengatakan bukan menghilangkan marah, tapi mengendalikan marah. Iya. Jadi di surat Ali Imran kan itu ada tuh. Jadi orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menafkahkan, orang-orang yang menyedekahkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang, wal kadhimina al-ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan marah. Jadi Allah juga nggak mengatakan menghilangkan marah, tapi menahan marah. Jika marah ini nggak bisa hilang dari yang namanya manusia. Nabi aja pernah marah, tapi di saat marah ini perlu betul-betul dikendalikan. Gitu, maka Nabi ngasih tips. Gimana kalau kita lagi marah? Nabi bilang wudu. Gimana kalau kita lagi marah? Nabi katakan wudu. Itu karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Api bisa dihilangkan dengan air. Wudu. Yang kedua, gimana kalau lagi marah? Ganti posisi. Ganti posisi. Kalau marahnya lagi duduk, diri. Kalau marahnya lagi diri, duduk supaya nggak sepaneng dia. Ya, ganti posisi. Yang ketiga, gimana kalau lagi marah? Nabi bilang diam. Tapi berat ini. Iya, Ini berat ini. Tapi mau nggak mau, Nabi katakan kalau Anda sedang marah, diam. Karena kalau ngomong terus, ini rentan ini. Bisa-bisa kata talak keluar. Bisa-bisa kata talak keluar. Kalau udah talak keluar kan repot urusannya. Apalagi langsung talak 3. Wahai istriku, Faton Markonah binti Markono, kamu saya talak kok 3. Ada kofnya juga deh. Kamu saya talak kok 3. Udah jatuhlah talak 3 dia. Yang hampir mustahil untuk bisa kembali. Kecuali melalui 5 syarat. 1, selesai dari masa iddahnya. Yang kedua, nikah dengan laki-laki lain.
nikah dengan laki-laki lain ini karena kesadaran sendiri gitu ya. Kesadaran sendiri itu dia ketemu, misalkan dia papasan suka cinta akhirnya nikah gitu, bukan dipaksa. Ya, kayak di film-film India. Kemudian sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain itu, kemudian dicerai oleh laki-laki lain. Yang kelima, selesai masa idahnya dari laki-laki lain itu, dia boleh kembali kepada suaminya yang awal. Ini kan hampir mustahil. Maka walaupun berat betul, tapi dia upayakan. Kalau lagi marah, diam. Jangan ucapkan kata-kata. Ini kan kata-kata yang ini ayat 11 ini kan mati kata-kata yang terucap. Tapi diam itu ternyata lebih menyakitkan istri. Lebih kerasa gitu. Lagi marah diam itu istri malah terlibat. Makanya juga punya daya terapi yang luar biasa besar juga bagi istri. Ini diam dan ternyata punya daya denyut yang luar biasa yang rasa bagi istri. Demikian. Satu lagi Pak Ustaz. Saya terserah keluar. Satu lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Ini kasus bagaimana kalau orang yang sakit lama, keluarganya merasa kasihan, minta didoakan agar cepat meninggal atau sembuh. Nah itu bagaimana yang mendoakan keluarga itu, atau termasuk juga yang jamaah yang diundang untuk mendoakan itu. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa bagus ini. Jadi ada orang yang udah tua betul, sakit, keras, kompleks. Jadi merawatnya juga susah. Akhirnya dia mengundang tetangga-tetangganya untuk doa agar cepat mati. Banyak kasus itu. Orang tua yang ini yang sakit-sakitan ini agar cepat mati supaya buat lega keluarganya. Ini bagaimana Pak Ustaz, doa yang begini ini terus jamaah yang diundang atau tetangga yang diundang ikut ngamin ini gimana Pak Ustaz? Ini nggak bagus. Doakan mati orang itu tidak bagus. Syariat Islam, manusia yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa itu mesti dirawat. Itu bedanya kita dengan Barat ya. Jadi guru kami dulu Profesor Dr. Sa'duddin Hilali itu melakukan penelitian antara sikap orang-orang Barat dengan orang-orang Islam terhadap orang yang usia lansia. Akhirnya jadi suatu buku tebal, judulnya Qadhiyatul Muslimin al-Kibar, perbandingan antara Barat dan Islam. Dan dalam penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata di Barat itu orang-orang yang lanjut usia disuntik mati memang. Hasil penelitian, ini bukan ngomong asal gitu. Hasil penelitian dan kami juga punya bukunya dengan data-data. Ternyata disuntik mati memang. Karena sudah tidak produktif dan menyusahkan. Alasannya gitu, karena sudah tidak produktif lagi, daripada menyusahkan disuntik mati. Dan ini kan kekejaman ya. Ini kalau di kita ini masuk hak asasi HAM, pelanggaran HAM. Jadi suntik mati. Alhamdulillah wasyukurillah dalam Islam enggak. Justru merawat orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, pahalanya besar betul, surga ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Dan mudah-mudahan kita semua yang masih punya orang tua, walau orang tua sudah lanjut, apalagi orang tua yang lansia itu tinggal di rumah kita, ini kesempatan betul nih untuk merawat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Terima kasih. Ini tidak lagi merupakan orang seperti apapun kondisi. Ya mungkin pengalaman yang lain yang banyak lewat bapak.
dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta